Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang bicara masalah struktur masyarakat, ya. Jadi di dalam masyarakat itu ada beberapa struktur masyarakat yang di sini dibagi menjadi 4, ya. Dilihat di situ ya yang struktur masyarakatnya. Sambil dilihat tapi ya mendengarkan keterangan saya ya. Yang ada 4 ini, yang pertama adalah kelompok formal sekunder, ya. Jadi kenapa sekunder dulu ya, karena dalam masyarakat itu lebih banyak yang sekunder daripada yang primer. Nah, ciri kelompok masyarakat sekunder itu yang bagaimana? Itu ada beberapa cirinya di sini. Yang pertama, kesadaran anggota menjadi bagian dari anggota kelompok. Artinya bahwa masyarakat sekunder ini sadar betul bahwa dirinya adalah anggota kelompok masyarakat. Nah, kalau misalnya di wilayah RT ya, rukun tetangga, itu biasanya kelompok masyarakat yang semacam ini sangat patuh ya pada kegiatan-kegiatan RT ya. Kerja bakti ikut ya, terus kemudian ronda juga ikut, arisan ikut. Ini karena sadar betul bahwa mereka menjadi anggota kelompok masyarakat tersebut gitu. Ini ciri yang pertama bagi kelompok formal sekunder. Yang kedua, ciri-cirinya memiliki hubungan timbal balik. Jadi hubungannya pun timbal balik. Artinya itu misalnya tadi anggota RT ya, maka antara RT dengan masyarakatnya itu memiliki hubungan timbal balik. RT-nya mau mengurus masyarakatnya dengan baik, masyarakatnya juga mau taat patuh pada peraturan di RT tersebut gitu ya. Nah, karena ada hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan timbal balik. Yang ketiga, ciri-cirinya menyadari memiliki faktor-faktor kebersamaan. Nah, ini adalah satu kekuatan di mana mereka itu memiliki hubungan timbal balik karena menyadari betul bahwa mereka itu memiliki kebersamaan ya, merasa satu keluarga ya, merasa satu RT gitu ya. RT kan rukun tetangga, jadi dalam rukun gitu ya, terus merasa kemudian ingin bersama-sama aman gitu ya, mewujudkan keamanan, ingin bersama-sama mewujudkan kebersihan, itu di situ ya. Nah, ada rasa kebersamaan. Jadi mereka itu misalnya tetangganya kemudian sakit, juga mereka akan ya menjenguk dan sebagainya ya. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat adalah memiliki struktur yang jelas dan tegas ya. Ada strukturnya jelas tegas. Siapa ketua RT ya kan, siapa sekretaris RT, siapa bendahara dan lain-lain. Itu jelas dan tegas. Artinya tegas itu ketika sudah menjadi RT ya sudah punya tanggung jawab, harus melakukan tugas-tugas sebagai RT gitu ya. Yang selanjutnya, memiliki aturan formal yang mengikat. Nah ini, kalau misalnya di RT itu biasanya tidak begitu diatur dalam bentuk tulisan, ya kan? Tetapi secara tidak tertulis mereka tuh sepakat, ya kan? Misalnya apa? Seluruh warga itu harus taat. Dan di tempat saya juga begitu. Jadi di tempat saya, masyarakat saya itu lebih taat kepada RT-nya daripada kepada ulamanya ya, daripada kiainya. Misalnya apa? Suami saya dan saya mengumumkan untuk kerja bakti di masjid. Itu yang berangkat yang cuma aktif biasa jamaah di masjid ya, paling berapa orang ya, 7 orang ya. Maksimalnya itu 10 lah ya, laki-laki sama perempuan. Tapi ketika RT-nya yang mengumumkan besok kerja bakti untuk membersihkan jalan di sekitar RT tersebut, keluar semua ya. Bahkan untuk disuruh silaturahmi kemarin, bisa rumah kosong semua, berangkat silaturahmi semua itu ya.
Itu karena mereka itu merasa itu tadi ada ikatan ya antara anggota masyarakat di RT dengan RT-nya. Tetapi kalau di masjid itu merasa tidak ada ikatan yang begitu formal. Karena apa? Mereka itu lebih menganggap pemimpinnya dari sisi pemerintahan, RT kan pemerintahan, dan itu mereka menganggap itu adalah wajib ya, takut kena sanksi ya, takut tidak diterima oleh pemerintah. Tetapi ketika di masjid mereka tidak merasa seperti itu. Masjid itu merasa bahwa tidak harus taat seperti itu dan tidak wajib ya, itu seperti itu. Karena apa? Mereka itu tidak semuanya sholat kan. Nah, kalau entah di tempat jenengan ya, kalau di tempat saya itu tidak semua orang sholat ya, bahkan lebih banyak yang tidak sholat daripada yang sholat. Kelihatannya dari mana? Ya itu tadi, tidak pernah ke masjid. Dia mau sholat apa ya kan? Nah, belum jalik. Terus suka mabuk-mabukan. Nah, kapan sholatnya ya kan? Komunitasnya juga suka seperti itu. Maka mereka yang seperti itu, kalau ada peraturan-peraturan dari masjid, pengumuman dari masjid, mereka tidak datang, ya kan? Tidak mengikuti. Tapi kalau ke RT tadi, karena merasa ada aturan formal yang mengikat, itu akan serius ikut. Nah, terus kemudian juga partai misalnya ya, itu kan RT tadi. Contoh yang kedua misalnya anggota partai. Partai begitu, ya. Padahal kan contohnya misalnya partai PKB ya, Muhaimin Iskandar itu di sana nggak ngerti sama sekali orang Cilacap ya kan, siapa dia, namanya siapa, sama sekali nggak ngerti kan. Tapi begitu ada pengumuman dari partainya misalnya besok PKB kampanye di sini ya, Muhaimin datang semua kan. Nah, karena merasa terikat itu ya, merasa terikat bahwa mereka itu merasa bahwa saya adalah anggota PKB ya, padahal tidak tahu itu Muhaimin siapa ya, orang Cilacap nggak datang ya nggak tahu ya kan, datang juga nggak ngaruh kan, tapi mereka itu merasa memiliki ikatan menjadi anggota yang terikat. Nah, itu yang ciri-ciri masyarakat kelompok formal sekunder. Yang kedua adalah masyarakat kelompok formal primer. Nah, ini yang bagaimana? Nah, primer ini kan lebih tinggi dari sekunder kan derajatnya ya, atau keabsahannya ya, atau keseriusannya. Maka di sini yang pertama ciri-cirinya kesadaran anggota menjadi bagian anggota kelompok. Jadi sadar betul bahwa mereka itu merupakan anggota kelompok, sudah betul-betul kesadarannya itu saya sebagai anggota kelompok gitu ya, sadar ya. Sadar itu artinya paham ya. Jadi misalnya kayak Anda, saya itu KPI semester 4 kan sadar, itu contohnya itu. Jadi begitu ada KPI semester 4 besok kuliah, tahu paham ya kan. Nah, itu maka kemudian juga kuliah. Yang kedua ciri-cirinya memiliki hubungan darah. Nah, ini kalau yang dimaksud primer di sini makanya termasuk bukan yang terbanyak, karena ini ada syarat yang kedua. Ada hubungan darah masyarakat primer. Ya, hubungan darahnya bagaimana? Ya memang betul-betul keluarga. Maka kemudian kelompok masyarakat primer sama saja dengan keluarga ya. Masyarakat terkecil adalah keluarga ya kan. Nah, kalau pemerintahan terkecil rukun tetangga atau RT, paham ya. Tapi kalau masyarakat terkecil adalah keluarga. Dalam satu keluarga itulah yang namanya masyarakat. Nah, kemudian masyarakat ini yang disebut dengan kelompok masyarakat formal primer karena ada hubungan darah. Jadi dalam satu rumah itu ya, kan sekeluarga itu kan ada hubungan darah. Ya, ada yang keluarganya cuma suami istri dan anak-anaknya, ada lagi suami istri dan kakeknya kan gitu ya, ada suami istri anak-anak dan keponakannya kan gitu, masing-masing berbeda-beda ya, tergantung cara wong Jawane keluarga itu ada berapa orang atau misah apa durung kan gitu ya. Tuh.
Yang ketiga, ciri-ciri kelompok formal primer. Memiliki struktur yang jelas dan tegas. Nah, ini sama dengan kelompok primer sekunder. Yang keempat, memiliki aturan formal yang mengikat. Ini juga masih sama. Walaupun aturan itu tidak harus tertulis, ya kan? Misalnya apa? Di keluarga tersebut makan siang itu setiap baca sholat duhur, ya. Maka kemudian makan bersama, itu biasanya seperti itu. Ini kalau masyarakat keluarga yang betul-betul formalnya itu formal masih diikuti, ya kan. Kalau yang kebanyakan sekarang malah tidak, ya, makan di mana-mana, ya. Waalaikumsalam. Tidak harus tidak semuanya di rumah kan, gitu ya. Yang selanjutnya, ciri-cirinya memiliki kekuatan mempertahankan diri dan beradaptasi. Nah, ini penting ini. Dalam suatu keluarga, karena memiliki ikatan darah, ya, tadi kan masyarakat keluarga, masyarakat primer formal primer tadi, maka di sini harus memiliki kekuatan untuk beradaptasi. Misalnya ya, anaknya, ayahnya sifatnya itu keras gitu misalnya ya, anaknya harus menyesuaikan diri, adaptasi, ya, maka kemudian nanti masyarakat tersebut atau keluarga tersebut akan sejahtera. Jangan kayak di cerita-cerita itu, ya, bahkan bukan di cerita-cerita, dalam kenyataan sudah tahu ayahnya keras, anaknya berontak, ya rusak kan masyarakatnya atau keluarganya, ya, masyarakat terkecil kan keluarga, ya kan, akhirnya broken, ya kan, anaknya di jalanan tidak mau pulang. Ini yang nggak betul. Harusnya dalam suatu keluarga, karena ada hubungan darah, harus memiliki jiwa bisa beradaptasi, ya. Sifat masing-masing harus tahu. Misalnya ibunya cerewet, anaknya harus menerima, ya kan. Terus ayahnya keras atau tegas, anaknya juga harus menerima. Itu baru akan harmonis. Demikian pula orang tua, anaknya yang ini pendiam, ya diterima walaupun ibunya cerewet, enggak, ibunya suka cerita tapi anaknya pendiam, ya tetap harus diterima kan, adaptasi artinya. Lah anaknya juga begitu, ibunya cerewet dia pendiam, ya sudah adaptasi saja, enggak usah risih ibunya ngomong terus gitu ya, atau ibunya aduh punya anak kok jutek banget gitu misalnya. Tidak, ya. Harusnya bisa beradaptasi. Dan juga di sini ada sikap yang di sini bisa selain bisa beradaptasi juga mempertahankan diri. Mempertahankan diri itu bagaimana? Ya ketika semarah apapun orang tua, ya kan, anak harus menerima, harus bersikap legowo, ya. Jangan sakit hati apalagi marah, ya. Kecewa ya sama orang tua apalagi dendam, kan banyak kan anak seperti itu. Alah, ayahku itu jahat banget begini-begini, ya, ibuku itu begitu begini-begini, tidak bertanggung jawab. Loh, tidak jadi, ya. Makanya di dalam Islam kan seperti itu juga, ya kan, yang namanya anak itu wajib birrul walidain, ya. Kalau sampai tidak birrul walidain dan apalagi durhaka, itu tidak diterima oleh Allah, kan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah masyarakat informal sekunder. Kalau tadi kan formal sekunder, ya, nomor 1. Kalau ini informal, jadi bukan formal, tetapi sekunder. Itu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah 1, kelompok ini bersifat tidak mengikat. Karena informal kan tidak mengikat. Nah, informal yang tidak mengikat apa? Contohnya di pasar, ya kan? Pasar kan sebenarnya itu masyarakat, kelompok masyarakat kan? Semua dagang di situ, ya. Dan tiap hari itu ketemu, ya kan? Penjual ikan berjejer-jejer. Yang standnya di sini ya di sini terus, ya kan? Standnya di sebelahnya juga di sebelahnya terus. Tetapi di sini namanya informal sekunder. Maka di sini tidak mengikat. Artinya tidak mengikat apa? Ya terserah kan?
jualan, mau jualan apa saja, ikannya seperti apa ya silahkan ya kan, mau pulang kapan saja ya tidak apa-apa, tidak tergantung pada aturan ya kan, tidak mengikat ya. Terus kemudian lah itu tapi ada juga yang mengikat, misalnya harganya itu ya, harga itu harus sepakat gitu ya, sepakat kayak misalnya duren ya, duren itu kenapa sangat mahal ya, itu sebenarnya kesepakatan komunitas itu, duren dimahal-mahalin. Sebenarnya kalau nggak dimahal-mahalin ya nggak apa-apa ya kan, mau cuma ditanam, dirawat terus berbuah kok ya. Tapi itu ada prestis, ada gengsi di sana. Jadi kalau misalnya nih duren ini montong gitu ya mahal, bawor lebih mahal lagi kan gitu ya. Nah terus kemudian di situ harus harganya lebih tinggi dan sebagainya. Terus nanti dirasain, oh ya ini beda rasanya dengan ini. Sebenarnya itu hanya komunitas ya, kesepakatan komunitas. Tapi ya itu dari kesepakatan komunitas tersebut, karena ada kebersamaan, ada kesepakatan, ada ketegasan, ada kejelasan, maka semuanya mau mengikuti. Nah akhirnya pembeli butuhkan, akhirnya juga mau harga itu ya. Sebenarnya kalau misalnya pembelinya itu sepakat, udah biarin jangan beli kalau harganya tidak turun. Terus semua pembeli sepakat, tidak ada yang mau harga segitu, nggak ada yang beli murah sebenarnya ya. Tapi selama ini karena sudah terlanjur ada image makan durian itu bergengsi ya kan, prestisnya tinggi, malah bangga ya kan, wah ini makan durian ini jarang ini, orang lain itu nggak kuat ini beli ini ya, maka kemudian ya malah tambah naik kan, tambah tinggi harganya itu misalnya ya. Kayak dulu ya ada bunga gelombang cinta ya, Anda nggak ngalami mungkin ya. Bunga gelombang cinta itu dulu adik saya sampai nuker bunga satu pot berarti kan satu bunga itu ditukar dengan satu mobil. Saking waktu itu sangat booming, sangat viral, sehingga merasa kalau punya bunga itu sangat bergengsi gitu loh, prestisnya tinggi ya, itu sampai dibela-belain seperti itu ya. Bahkan ada yang rumah bukan rumah sembarangan ya, mahal ya, mobil juga mahal kan, sampai 40 juta itu, padahal satu pohon itu satu pot itu bisa semahal itu. Karena apa? Itu komunitas sedang waktu itu viral dan sepakat, tetapi itu sebentar ya. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi, bahkan sekarang gelombang cinta nggak ada yang itu kan, nggak ada yang ngelirik ya. Terus batu akik ya, yang semacam-macam batu-batu kayak gini. Dulu sempat booming itu, saya punya bacan ya, batu bacan namanya, itu sampai ditawar 40 juta. Itu yang sekecil ini 40 juta ya. Ya enggak, waktu itu enggak dijual karena ya itu tadi, loh sayang kalau dijual harganya mahal, kok dijual nanti jadi enggak punya gitu ya. Nah saya padahal punya dua itu, pasangan sama suami lah. Punyanya suami saya, karena suami saya alah buat apa kayak gitu, malah hilang sampai sekarang, enggak tahu kemana ya, diberikan ke anak saya sama anak saya enggak tahu, itu kan di pesantren waktu itu, anak saya masih di pesantren, terus kemudian ditaruh di mana, mungkin hilang apa gimana. Itu punya suami saya. Lah punya saya hilang lama kemarin ya, bertahun-tahun, ada 2 tahunan, nggak tahu kemana. Tiba-tiba saya berdoa minta ketemu. Saat itu juga saya berdoa, langsung tepluk jatuh di depan saya. Ini sungguh terjadi ya. Lah tapi berarti kan kembali itu ya, batunya sudah pewak itu apa sedikit dia cacat sedikit, jadi udah pecah lah. Jadi saya sering seperti itu ya, doa tiba-tiba langsung dikabulkan sedek gitu ya. Lah kemarin malah beberapa bulan yang lalu ya, aneh, semua barang saya yang hilang kembali dengan sendirinya tanpa saya berdoa ya. Tapi saya memang mengamalkan agar kalau barangnya hilang bisa pulang, bisa kembali sini.
Sampai yang teraneh, saya tuh heran. Setiap hari itu hampir saya itu menemukan uang, karena kan uang saya sering banget hilang dulu ya. Uang baru-baru hilang, uang di dompet hilang, di tas hilang. Lah terus kemudian yang itu uang sih tidak masalah ya, tiba-tiba jalan iki duit, ini duit ya. Tapi tidak saya pakai, saya masukkan ke kotak infak. Jangan-jangan itu jin ya, perilaku jin, kurang ajar kan bisa. Lah terus yang paling aneh itu telur loh, telur asin, telur bebek mentah. Itu saya sering mendapatkan kejadian aneh. Jadi telur bebek mentah mau saya goreng, saya ambil dari kulkas kan. Nah, saya taruh di bagian area dapur gitu lah ya. Saya taruh set, nanti saya mau goreng. Kemudian kan itu baru saya taruh, terus saya mengambil sendok dan lain-lain yang untuk itu ya, untuk nyeduh. Tahu-tahu dicari sampai pusing nggak ketemu itu kan ya. Ya udah, terus saya ngambil lagi di kulkas. Saya pikir, alah paling saya lupa apa ya, tapi perasaan tadi di sini saya belum ngambil dan saya masih ingat betul rupa telurnya, cuma saya nggak menghitung yang di kulkas kan, itu telur bebek. Nah, pas saya mengamalkan doa itu, aneh itu, sampai telur bebeknya itu ada di tempat situ, padahal sudah hilangnya sudah berapa bulan coba sejak saya ngambil dari kulkas mau saya goreng, bisa di tempat situ dengan utuhnya, dengan manisnya, belum berubah sedikit pun. Nah, jadi kalau orang lain kan begitu merasa hebat ya, wah itu karomah saya gitu ya, itu fadilah saya gitu ya, bangga gitu ya, terus kemudian seneng kan gitu ya, terus ngomong ke orang-orang. Kalau saya ini ngomongnya bukan karena bangga, bukan karena senang, bukan karena pamer ya, tapi saya ngomongnya nanti ini di endingnya. Saya malah jadi marah, mangkel, marahnya gini, oh dasar ini jangan-jangan khodam ya, jin yang mau merayu saya biar saya mau dikhodami kamu. Saya nggak suka gitu. Udah kamu. Terus telur itu saya buang, tapi tidak saya buang lempar. Saya taruh di luar rumah saya supaya diambil orang biar digoreng sama orang lain gitu. Ini betul, ini sungguh. Jadi saya itu orangnya sering mengalami kejadian-kejadian yang tidak dialami oleh orang lain gitu ya. Tapi saya menganggapnya saya tidak mau terkecoh oleh jin, oleh iblis yang mungkin akan menyesatkan saya, maka saya tidak merasa bangga dan sebagainya. Bahkan saya punya cincin ya, batu akik, dulu kan viral ya. Itu batu akiknya ngambilnya dari Nusa Kambangan ya. Nah, adik saya ke Nusa Kambangan tiba-tiba nemu batu akik terus digosok. Jadi adik saya itu waktu viralnya gelombang cinta ya ikut gitu ya, sampai jual-jual mobil atau ditukar gelombang cinta dengan mobil. Batu akik juga begitu, sampai punya batu akik banyak buat koleksi. Lah saya itu ganti ongkos ya, namanya buat beli wong ke adik ya kan, ganti ongkos bikinnya dan batunya kan dapat dari Nusa Kambangan juga kayak gitu. Batu itu bisa-bisanya saya taruh di meja kayak gini set ya, tiba-tiba pindah ke tempat lain ya. Dalam saat itu juga loh, mikir ini kok nang ndi loh, jadi nang kono gitu. 3 orang yang di situ, di tempat situ kan aneh ya. Itu udah saya pakai, tiba-tiba lepas sendiri dan lainnya ya. Nah, kan aneh maksudnya. Lah yang semacam itu bukannya saya bangga, malah saya benci. Saya bilang, oh dasar setan gitu ya, kamu mau mengecek saya gitu ya. Itu seperti itu. Padahal mungkin itu jane efek dari doa itu ya kan. Nah cuma kalau efek dari doa itu adalah karena dikabulkan oleh Allah, tidak apa-apa. Tapi kalau efek dari doa itu menimbulkan ada khodam ya kan, doa itu bisa yang mendatangkan khodam loh ya. Khodam itu jin yang bersedia membaktikan dirinya pada kita. Nah itu saya nggak suka. Memang saya bukan tipe orang yang suka dikhodami oleh jin. Nah tapi banyak ya, nyai itu kalau ada khodamnya di jin senang dan bangga. Kalau saya tidak. Saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah dibentuk sesaat dan memiliki tujuan-tujuan yang kurang jelas. Nah, ini dibentuk sesaat dan memiliki tujuan-tujuan yang kurang jelas.
ini buktinya bukan contohnya bukan yang di pasar ya, tapi kayak di apa namanya ya, diklat-diklat ya. Misalnya ada pelatihan di Semarang ya, pelatihan di Semarang sesama KPI ya, misalnya diklat apa workshop apa gitu ya. Terus kemudian di situ Anda sampai seminggu ya. Seminggu kan otomatis jadi kenal, jadi akrab gitu ya, jadi teman. Nah, itu yang dinamakan salah satunya adalah kelompok informal sekunder. Nah, itu di sini juga dibentuk dengan memiliki tujuan yang kurang jelas. Artinya itu tujuan yang kurang jelas kelompoknya. Artinya kelompok-kelompok itu sudah jelas workshop ya kan. Tetapi ketika Anda bersahabat yang semacam itu, berteman yang semacam itu namanya informal sekunder. Tidak jelas, artinya tidak disengaja. Ya tidak sengaja menjadi sahabat mereka kan, dan tidak ada aturan-aturan tertentu. Itu kelompok informal sekunder. Yang keempat, ciri kelompok informal primer. Nah, kalau yang kelompok informal primer itu seperti apa? Yaitu kelompok ini terjadi akibat meleburnya sifat-sifat kelompok sosial formal primer, atau disebabkan karena pembentukan sifat-sifat di luar kelompok formal primer. Jadi ini yang bertentangan atau berlawanan atau sebaliknya dengan tadi kelompok formal primer yang nomor 2 ya. Itu kebalikannya yang nomor 2 nih. Selanjutnya mengenai lembaga pranata sosial. Di dalam kehidupan sosial bermasyarakat pasti ada suatu lembaga yang mengatur ya kan, mengatur masyarakat. Nah, itu namanya lembaga atau yang menjadi pranata sosial, yang menata ya, itu kan bahasa apa ya, bahasa dulu ya. Jadi pranata sosial itu yang menata kehidupan sosial bermasyarakat. Itu apa? Yaitu suatu kumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses-proses sosial di masyarakat ya. Kalau tadi yang saya contohkan adalah RT, rukun tetangga. Itu kan sebuah lembaga. Tidak ada gedungnya. RT kan nggak ada gedungnya. Ya mungkin ada yang bikin sekarang, tapi kan selama ini nggak ada. Tapi di situ ada kepengurusannya ya kan. Tapi kepengurusannya tidak seterusnya ya. Paling kalau sekarang jabatannya berapa? 3 tahun gitu ya. Nah, itulah yang dimaksudkan salah satu lembaga pranata sosial. Nah, ada RT, ada RW ya, terus kemudian ada kabupaten ya. Itu. Yang kedua, lembaga pranata sosial ini adalah merupakan wujud konkret pranata sosial yang berupa norma, aturan, adat istiadat. Artinya di dalam lembaga tersebut memiliki aturan-aturan yang terkait dengan adat ya, terus kemudian norma ya kan. Makanya ketika ada misalnya ya dalam sebuah kelompok masyarakat misalnya di wilayah RT tertentu, terus di situ kumpul kebo. Kamu tahu kumpul kebo nggak? Kalian tahu nggak kumpul kebo? Apa? Nggak tahu ya? Ya, kalau zaman dulu, zaman saya muda ada istilah kumpul kebo, yaitu istilah orang yang belum menikah tapi hidup bersama, seperti suami istri. Itu namanya kumpul kebo. Kalau istilah sekarang apa namanya? Kumpul kebo juga. Nah, kalau istilah sekarang kenapa istilah seperti itu sudah nggak ada ya? Karena sekarang itu sudah rusak banget ya kan. Ada orang kumpul kebo cuek-cuek saja ya, nggak ada yang ngurusin. Kalau dulu betul-betul digerebek itu ya, harus menikah di saat itu juga ya. Namanya digerebek sama hansip. Hansip itu adalah keamanan di masyarakat ya. Di masyarakat itu ada
polisi masyarakat tapi tidak digaji, ya pakai seragam, ya seragamnya hijau-hijau seperti TNI tapi lebih hijau, ya tapi polos. Kalau TNI kan blondeng-blondeng, ya. Nah itu kerjanya mengamankan masyarakat, ya termasuk itu ada orang mabuk, ya langsung ya disuruh berhenti mabuk atau pindah saja dari RT sini, gitu ya. Nah termasuk orang kumpul kebo juga dibegitukan, ya menikah sekarang atau pergi dari RT sini. Itu adalah norma-norma yang dipakai dalam lembaga sosial, ya lembaga sosial baik di tingkat RT sampai ke atas ke tingkat nasional. Itu sebenarnya ada seperti itu. Cuma sekarang nggak berfungsi, ya kan? Sekarang RT-nya malah aneh, ya. RT-nya milihnya kalau dulu pemilihan RT betul-betul serius, jadi dipilih yang karismatik, ya, yang sudah tua, yang berpengalaman dan lain-lain, sehingga kebijakannya tidak meragukan dan tidak ragu-ragu. Kalau zaman sekarang milih RT sing penting seneng, ya ada kasak kusuk itu aja yang dipilih. Akhirnya apa? Yang dipilih lebih muda, terus kemudian tidak punya karisma, takut sama yang lebih tua, yang lebih berkuasa. Akhirnya apa? Yang kumpul kebo itu orang yang berkuasa dan anaknya orang yang berkuasa, tidak berani negur, ya tidak berani bertindak, takut benci dan sebagainya. Nah ini sebenarnya harusnya lembaga sosial itu harus tegas, ya. Toh RT itu tidak sendirian kan, ada pengurus lainnya. Jadi jangan mengataskan, kalau menjadi pemimpin itu melakukan kebijakan itu jangan mengatasnamakan diri pribadi, tapi mengatasnamakan lembaga, ya, atau mengatasnamakan organisasi, sehingga nanti keputusannya akan lebih dihargai, lebih dihormati, lebih ditaati, ya. Misalnya jadi RT, kok kita takut, ya, kita kok khawatir, ya. Nah maka kemudian di situ rapat, ya, jangan sendiri tapi diajak rapat semua pengurus, kemudian dibicarakan permasalahannya apa, kemudian diputuskan keputusannya apa. Lah nanti ketika mengatasi masalah, paparkan itu kepada yang bermasalah, bahwa Anda itu dimohon untuk segera pindah dari RT sini dengan alasan berdasarkan rapat, keputusan rapat tanggal sekian tentang ini keputusannya ini gitu, ya. Jadi sana mau ngamuk nggak bisa, ngamuk ke siapa, karena itu keputusan bersama, itu ya. Itu lembaga pranata sosial. Yang dimaksud lembaga pranata sosial itu seperti itu. Yang selanjutnya juga, lembaga pranata sosial itu adalah merupakan contoh kebutuhan tentang kesehatan, ya. Nah kesehatan itu macam-macam, ada kesehatan anak, kesehatan ibu, ya, ketika melahirkan, ketika hamil, ya juga. Terus kemudian juga kebutuhan tentang dokter, terus kemudian kebutuhan pendidikan, ya, terus kebutuhan tentang sekolah, ya, pertanian dan sebagainya. Itu juga termasuk lembaga pranata sosial. Maka kemudian kalau zaman dulu, zaman Orde Baru, yaitu zamannya Pak Presiden Soeharto berkuasa, ya, itu dibentuk di dalam RT itu ada yang khusus menangani balita, namanya posyandu, ya. Terus ada yang menangani manula, ya, orang-orang yang sudah lansia. Nah di situ juga ada posyandu. Posyandunya ada dua, posyandu lansia sama posyandu balita. Nah terus kemudian ada lagi yang menangani kesehatannya, ya, kesehatan apa, penimbangan dan lain-lain. Nah sekarang diteruskan, sampai sekarang masih ada, ya, di zaman Jokowi masih digunakan. Cuma tidak se-streng zamannya Pak Harto. Kalau zamannya Pak Harto wajib, ya. Nah kalau zaman sekarang enggak, ya, yang berangkat ya boleh, yang tidak juga boleh. Yang penting tanggung jawab kesehatannya ada pada diri orang tersebut, ya. Misalnya disediakan posyandu untuk balita,
Kan ada itu. Bagi yang punya balita, setiap sebulan sekali berkumpul di posyandu balita ya. Berkumpulnya apa? Untuk check up kesehatan balitanya, terus kemudian merekomendasi, nggak mengobati di situ, cuma check up ya, periksa, terus kemudian memberikan vitamin, memberikan makanan bergizi ya. Nah, terus kemudian paling-paling merekomendasikan nanti yang datang ke situ bidannya misalnya ada atau perawat kesehatan ngecek-cek, oh ini pilek, itu beli obat batuk ini Bu di sana di apotek gitu, paling nggak menyediakan obat batuknya, paling nulis itu aja laporan kesehatannya, anak ini ditimbang berat badannya dengan usianya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai direkomendasi ini kurang gizi gitu, suruh periksa di dokter itu ya. Nah, batuk, kurang minum ya. Itu seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Saya lanjutkan ya. Sekarang mengenai stratifikasi sosial ya, ada di makalahmu itu kan ya. Stratifikasi sosial itu apa? Itu adalah merupakan struktur sosial yang berlapis-lapis dalam masyarakat atau pembedaan penduduk dan masyarakat, keadaan kelas-kelas sosial secara bertingkat. Contoh ya, kalau di dalam masyarakat Hindu itu ada namanya strata sosial. Sampai mendengarkan rock tidak sambil nulis, paham ya? Atau nanti kalau tidak paham ya nonton YouTube saya kalau sudah saya share, jadi nggak lupa ya ilmu teman-teman. Kalau bisa sih sambil nulis. Contohnya ini apa, strata sosial kan masyarakat Hindu misalnya kan kayak gitu, jadi ngerti ya, paham. Kalau nggak paham kan teman-teman, karena ini PowerPoint doc tapi tidak ada contohnya. Contoh masyarakat Hindu. Di masyarakat Hindu itu ada strata sosial yang namanya kasta ya. Yang tertinggi namanya kasta Brahmana. Nah, kasta Brahmana itu siapa kelompoknya? Yaitu para pendeta. Itu kasta Brahmana, kata pendeta, para pendeta dan keluarganya ya. Kalau di dalam Islam misalnya itu ulama, tapi cuma Islam itu nggak ada strata sosial ya. Islam itu sama antara umat, ulama dan budak itu sama saja ya. Makanya ketika orang kafir Quraisy itu menolak Islam kepada Nabi Muhammad, alasan yang apa? Salah satu alasannya kan begitu, tidak mau masuk Islam orang-orang kaya ya, orang-orang bangsawan, karena merasa direndahkan, kok saya disamakan dengan budak kan gitu. Nah, selama ini kan mereka sama budak saja tidak mau menyentuh ya. Budaknya harus di bawah ya, duduk aja tuannya di kursi, budaknya harus di bawah kan gitu. Tidurnya juga harus jauh, makannya juga harus jauh. Nah, tapi tiba-tiba ketika Islam datang, Rasulullah itu menyamakan ya, semua manusia sama ya kan, karena ada dalilnya ya di dalam surat Al-Hujurat ya kan, ayat 11 kalau nggak salah, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Itu dalilnya bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi bukan karena derajat kepangkatan atau derajat kebangsawanan ya. Nah, maka kemudian orang-orang kaya, orang-orang bangsawan itu tidak mau memeluk agama Islam. Itu salah satunya alasannya. Nah, tetapi kalau di dalam Hindu ada yang paling tinggi kasta Brahmana. Nah, maka kemudian kalau di perwayangan kan ada ya. Jadi kalau di wayang itu Brahmana itu siapa? Ya kayak Pandita Durna gitu ya, terus Pandita apalagi Pandita itu loh ya, Durna, terus apa Sangkuni, ini itu kan Brahmana ya, kastanya Brahmana di situ. Lah, yang kedua di bawah kasta Brahmana ada namanya kasta Ksatria. Ksatria itu adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah. Jadi dimulai dari raja, kemudian
ya semua pejabat-pejabat kerajaan itu namanya kasta kesatria. Makanya Pandawa itu masuknya kasta kesatria karena mereka adalah raja-raja kan dan pangeran-pangeran atau anaknya raja kan gitu, dan putri-putri raja kan gitu. Nah, kemudian kasta yang ketiga adalah kasta Sudra. Sudra itu siapa? Masyarakat biasa. Jadi bukan dari kesatria, bukan dari brahmana, masyarakat biasa. Itu Sudra ya, orang-orang biasa, rakyat biasa. Yang bukan pejabat juga bukan pendeta kan gitu. Nah, yang keempat ini yang terakhir, kasta Parya. Parya itu siapa? Parya itu bukan masyarakat biasa, jadi semacam kalau kita bilang itu duafa. Tapi duafanya itu sudah sangat duafa sehingga sudah sampai kepada mengemis gitu ya, Parya. Nah, orang-orang brahmana dan ksatria itu sampai nggak mau tersentuh oleh kasta ini, Parya ya. Jadi mereka itu sangat membedakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kok ada pengemis, mereka itu yang suruh memberikan ya sekasta, artinya Sudra. Artinya di situ ada budak-budaknya yang suruh memberikan ya. Terus tidak mau menatap juga. Jadi yang namanya pengemis itu menatap tuannya dosa, nanti bisa disiksa atau bahkan dibunuh ya. Hanya menatap ya, hanya melihat, apalagi sampai menyentuh, itu sampai segitunya ya. Tetapi kalau dalam Islam tidak seperti itu ya. Lanjut, ini kasta stratifikasi sosial. Maknanya yang pertama itu seperti itu, ada kelas-kelas sosial secara bertingkat-tingkat ya. Yang kedua ada kelas tinggi, ada kelas menengah, ada kelas rendah, tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga ada kelas atas mewakili kelompok elit yang jumlahnya terbatas, sudah saya sampaikan tadi ya. Kelompoknya brahmana ya kan, itu sedikit, pendeta kan sedikit ya, seperti kiai, ulama juga sedikit ya. Terus ada yang keempat kelas menengah mewakili kelompok profesional dan pekerja kalau zaman now ya, kalau zaman dulu tadi pejabat kerajaan ya. Terus yang kelas bawah mewakili buruh, pekerja kasar, pekerja harian dan sebagainya ya, tadi saya sudah jelaskan. Terus dasar pembentukan kelas sosial ini adalah ukurannya kekayaan, kepercayaan, terus besaran kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ya kayak tadi, kenapa brahmana itu kelasnya paling tinggi? Karena ukurannya ilmunya yang paling tinggi, kehormatannya juga paling tinggi. Nah, kalau yang ini yang strata kesatria ukurannya adalah kehormatannya dan kekuasaannya, karena raja kan. Nah, baru di bawahnya itu seperti itu. Terus ada yang kekayaan itu tadi ya. Yang kekayaan siapa? Yaitu yang masyarakat bukan kesatria tapi masyarakat biasa, bukan Parya. Kalau orang-orang kaya itu di situ masuknya ya. Selanjutnya di dalam masyarakat juga ada mobilitas sosial ya. Mobilitas sosial itu diartikan sebagai suatu gerakan perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya ya. Ini ada, jadi begini, misalnya tadinya sebenarnya kelasnya biasa, tapi kemudian menjadi bupati. Nah itu kan naik, perubahan sosial. Lah itu namanya mobilitas sosial ya. Itu. Terus ada jenis mobilitas sosial apa saja? Yang pertama gerakan sosial meningkat, yang tadi saya bilang ya. Tadinya orang biasa aja nih ya, petani biasa, wah tiba-tiba menjadi orang kaya raya, jadi bos kan gitu ya. Nah maka di sini meningkat, sosialnya meningkat. Terus ada juga yang sosialnya menurun. Nah itu siapa? Ya itu tadinya jadi pejabat tinggi ya kan, dihormati orang dan lain-lain. Naudzubillah ya, tiba-tiba selingkuh ya, habis selingkuh bangkrut ya. Karena apa? Hartanya habis digunakan untuk foya-foya bersama selingkuhannya itu misalnya. Itu namanya gerakan sosial menurun.
Terus kalau gerakan sosial horizontal ada, itu yang bagaimana? Ya biasa-biasa saja lurus. Artinya apa? Yang tadinya memang orang kaya menjadi orang kaya terus, tidak naik menjadi pejabat, tidak turun menjadi melarat. Itu namanya gerakan horizontal, biasa-biasa saja ya. Terus yang tadinya menjadi pejabat tetap menjadi pejabat, tidak dipecat karena korupsi itu misalnya. Itu namanya gerakan sosial horizontal. Selanjutnya adalah semua gerakan sosial ini dapat menimpa setiap orang, ya kan? Makanya orang bilang itu orang Jawa bilang ojo dumeh, ya kan? Ojo dumeh itu artinya apa? Kalau bahasa Indonesianya jangan sok apa ya? Iya kan ya? Misalnya apa? Dumeh kaya ya. Apa lagi? Bahasa Indonesianya apa sok apa ya, jangan mengandalkan lah ya. Wah, kaya raya terus kemudian sombong ya kan, tahu-tahu bangkrut. Nah ini ketika bangkrut kan tadinya sombong, bangkrut, minta tolong, gengsi, malu, yang menolong juga males ya kan. Dulu aja ketika kaya sombong, biarin aja, biarin suruh mati sekalian gitu kan ya. Nah itu namanya karena apa ya, masyarakat sosial itu seperti itu. Ada pasti gerakan ini bisa menimpa orang siapapun dan bisa sewaktu-waktu tiba-tiba ya. Seperti Korun ya, tadinya kaya raya tapi kena azab sama Allah ya kan ya. Yang selanjutnya adalah kebudayaan ya. Kebudayaan itu apa? Pengertian kebudayaan di sini adalah ini kan elemen-elemen masyarakat ya. Kita lagi bicara tentang elemen masyarakat yang membentuk suatu masyarakat dan yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat itu juga ada kebudayaan di sana ya. Nah, kebudayaan itu apa? Kebudayaan itu seperti yang kita kaji kemarin waktu ke semester 2 ya, di sejarah kebudayaan kan ada ya. Itu merupakan produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya. Itu namanya kebudayaan. Beda dengan peradaban. Kalau peradaban itu hasil kebudayaan ya. Contoh, budaya masyarakat Jawa itu adalah santun gitu ya, itu namanya budaya ya, sopan, halus gitu ya. Nah itu nggak Anda temukan itu di mana-mana ya. Ya memang orang Jawa yang seperti itu ya. Itu kan anggah-ungguh begini begitu. Makanya ketika kita itu orang Jawa ya terutama menikah dengan budaya lain ya, menikah dengan orang Turki misalnya ya, atau menikah dengan orang Amerika, itu kalau tidak menyesuaikan tidak akan bisa kekal rumah tangganya. Mengapa? Karena beda budaya ya. Orang Amerika ya merasa orang paling modern ya kan, merasa orang paling berbudaya. Tapi coba lihat, modern apanya, berbudaya apanya? Kalau saya boleh bilang ya, luang dia di komunitas umum sedang rapat saja pakai singlet kan, perempuan loh, ya kan? Lo kok itu berbudaya, ya kan? Nah, kenapa? Itu klaim budaya mereka, budaya Barat itu merasa paling oke, paling terhormat, ya paling hebat. Itu sebenarnya klaim mereka untuk meningkatkan prestasi mereka, ya, memberikan image. Kalau Amerika adalah yang terbaik, Barat adalah yang terhebat dan lain-lain. Itu kepada kita selain orang Barat. Padahal kalau kita kaji secara lebih dalam sebenarnya tidak, ya kan? Terus lagi, mereka merasa modern, merasa hebat, merasa apa? Tapi LGBT kan bebas, ya kan? Bahkan di sana disahkan menikah itu, ya, sesama jenis. Naudzubillah. Itu apakah berbudaya? Tidak, itu yang seperti itu apa? Hewan kan, hayawan. Nah, kalau manusia itu ada aturannya jelas. Nah, itulah aturan-aturan yang jelas bahwa
orang kalau mau hidup bersama itu harus lawan jenis, harus menikah. Itulah yang dinamakan budaya, itu kebudayaan ya, yang dijalankan di dalam masyarakat. Nah, kebudayaan itu sendiri terdiri dari 3 ya, bahkan 4 hal ya. Cuma kan di sini secara lebih utamanya atau secara garis besarnya cuma 3. Cipta ya, jangan lupa ya, cipta, karsa ya, ini cipta di sini, karsa di sini, rasa di sini. Maksudnya apa? Budaya itu merupakan bisa dari produk otak, pemikiran ya. Misalnya apa? Wah, ini kalau Indonesia mau maju, mestinya itu nanti ada program generasi emas gitu kan ya. Nah, generasi emas itu apa saja syaratnya, apa saja programnya, apa saja strateginya. Nah, itu yang dinamakan budaya yang dihasilkan dari cipta ya. Itu. Terus kemudian dari cipta inilah kemudian menimbulkan karya. Ya, karyanya apa? Terus bikin SOP ya. SOP itu apa? Standar operasional pelaksanaan. Jadi di situ supaya membentuk generasi emas, kemudian dibentuk dari sekarang wajib belajar sampai perguruan tinggi itu misalnya ya. Nah ini yang sekarang yang saya lagi bingung itu, yang sekarang tuh kacau ya kan, pendidikan orang genah, wis pendidikan apa itu merdeka belajar itu saya sudah bingungnya apa? Orang kok merdeka belajar di mana saja boleh, terus bebas ya kan? Kamu mau belajar di mana? Misalnya kuliahnya di sini kok mau belajarnya di perguruan tinggi lain boleh. Lah ini apa-apaan? Percuma ada perguruan tinggi kan? Itu pemikiran saya ya. Enggak ngeh itu sampai sekarang itu merdeka belajar yang semacam itu ya. Terus kemudian ini ada program lagi RPL. RPL itu apa? Orang itu kuliah itu cuma 1-2 semester sudah jadi sarjana. Karena apa? Kesarjanaannya cuma didapatkan dari untuk melegalkan saja kegiatannya yang selama ini sehari-hari. Misalnya apa? Sudah biasa memberikan penyuluhan kemana-mana. Lalu kemudian dilegalkan ke kampus ya, ke perguruan tinggi menjadi dai ya, punya ijazah al-jan. Ya mendingan rasa kuliah mbok nek kowe. Itu menurut pemikiran saya. Nah, sekarang tuh ribet banget, aneh loh ya. Bagaimana Indonesia akan menjadi generasi emas kalau programnya enggak karuan seperti itu. Itu pendapat saya tadi ya. Oke. Itu cipta, rasa. Rasa itu semacam apa? Ini biasanya orang yang memiliki rasa-rasa tinggi adalah orang-orang yang hatinya terang ya. Kalau dalam bahasa agamanya punya basiroh ya, atau punya makrifat. Biasanya rasanya tuh tajam ya. Hanya merasakan ya Allah, ini kok masyarakat itu sudah mulai lupa pada sang pencipta, maka kemudian merasakan ya. Dari rasa itu kemudian timbul bagaimana cara mengajak masyarakat untuk kembali ingat kepada Tuhan itu misalnya. Ini hasil rasa. Nah, itu yang terkait dengan spiritual. Yang non spiritual misalnya apa? Yaitu tadi, wah, lihat perempuan lewat ya. Wah, perempuan itu indah ya. Jalannya aja lemah gemulai, tidak seperti laki-laki yang jreng-jreng gitu ya. Perempuan itu cantik ya dan sebagainya. Langsung rasanya tuh timbul ke sana, menciptakan karya. Karyanya apa? Bisa puisi ya kan. Oh, perempuan gitu misalnya kan, itu karya dari rasa yang dalam ya. Atau bisa tari ya kan. Karyanya menjadi tari dari hasil rasa gitu ya. Kalau tadi dari hasil cipta bisa berbagai macam program atau bikin HP ya, itu adalah hasil dari cipta ya. Yang terkait dengan sesuatu yang fisik itu hasil dari cipta biasanya. Nah, kalau sesuatu yang dihasilkan dari rasa itu biasanya terkait sesuatu yang non fisik, gerakan tari, puisi gitu ya dan sebagainya. Terus kemudian karsa.
Karsa itu sendiri apa? Karsa adalah semangat ya, atau motivasi ya. Jadi manusia yang sempurna adalah yang memiliki tiga-tiganya ini: cipta, karsa, dan rasa. Jadi kalau Anda kepengen jadi manusia yang sempurna, mestinya tiga-tiganya ini harus sempurna. Otaknya cerdas, hatinya terang, semangatnya tinggi, baru menjadi manusia yang utuh ya. Otaknya cerdas, hatinya terang, tapi semangatnya nol, nggak punya apa-apa, ya kan, kurngayal tok. Wah, ini harusnya begini, tapi orang lakoni menang baik, kan gitu. Nah, makanya kalau Anda ingin menjadi manusia sempurna yang betul-betul anfa'unas ya, semanfaat-manfaatnya manusia sesuai dengan hadis Rasulullah, harus tiga-tiganya Anda gunakan. Karena manusia itu sudah dimodali tiga-tiganya ini oleh Allah, ya kan? Kecerdasan otak, kecerdasan perasaan, dan punya semangat ya. Cuma semangat dalam arti negatif jadinya nafsu ya. Karsa atau semangat itu kalau dalam bentuk negatif namanya nafsu ya. Semangat banget, semangat apa? Ayo gelut bareng. Itu kan namanya nafsu, nafsu ya. Tapi ayo semangat banget, semangat apa? Sholawatan. Nah itu menjadi karsa ya, menjadi motivasi. Terus kemudian di sini beberapa unsur pokok dari kebudayaan, diantaranya adalah teknologi, sistem ekonomi ini ya. Dari cipta, karsa, dan rasa, maka akan melahirkan budaya-budaya yang di situ bisa dalam berbagai sektor, yaitu sektor ekonomi, terus kemudian pendidikan, politik, agama, bahkan ya kesenian. Nah agama, kenapa di sini ada unsur budayanya juga? Lah itu tadi. Sebenarnya dalam agama Islam tidak ada toh hadis yang mengatakan ayo sholawatan bareng-bareng jadi seher maninya kan. Nah tapi kemudian menjadi budaya, anak muda menjadi seher maninya dulu ya. Sekarang nggak ada ya. Sekarang sudah apa sih anak muda sekarang sukanya apa? Kayaknya nggak ada yang viral sekarang ya di anak muda. Dulu kan viral seher mania. Nah itu adalah budaya yang dihasilkan dari agama ya. Jadinya merupakan seremoni agama ya kan, merupakan kekuatan seremonial menjadi budaya. Yang tadinya sholawat cuma di rumah ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli sholatan kamilatan, menjadi kemudian dibudayakan ya kan, ngumpul bareng di suatu tempat sholawatan bersama. Itu contohnya. Saya kira itu jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam berapa? 11. Masa sudah jam 11? Oh ya sudah, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.